kita bisa berkenalan ya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kegiatan ini kan kita selenggarakan selama 2 hari sampai besok. Dan sedianya yang selaku narasumber adalah Pak Dr. Yuni Pratikno. Beliau tadi juga sudah bergabung dengan kita ya. Dan beliau memohon maaf karena ada rapat mendadak yang tidak bisa ditinggalkan untuk hari ini. Beliau nanti baru bisa akan bergabung dengan kita jam 15. Dan nanti sebagai penggantinya beliau sudah mengutus Bapak Jimmy Agung Silitonga, SHMH MHan, yang akan menggantikan beliau selagi beliau tidak bisa memberikan pemaparan materinya. Jadi pagi ini nanti sampai dengan pukul 14.30 akan dibawakan materinya oleh Pak Jimmy. Nanti akan dilanjutkan sampai besok oleh Pak Dr. Juni Pratikno. Tapi mudah-mudahan ini menambah khasanah wawasan kita ya, karena sedianya hanya satu narasumber, sekarang menjadi 2 gitu kan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini nanti bisa membawa manfaat yang maksimal buat Pak Gilang dan Bu Suci. Memang masih dirasakan ada beberapa hambatan, terutama dari 2 faktor. Yang pertama, adaptasi penggunaan teknologi dan juga sosialisasinya sendiri atau penggunaan kompetensi bagi SDM aparatur sipil negara yang melayani untuk pengadministrasian atau peregistrasian. Dirasakan cukup melelahkan manakala pada dasarnya dunia industri memang sudah katakanlah banyak melakukan korespondensi dan juga semacam katakanlah meeting-meeting bersama lah ya, B2G ya, business to government atau sebaliknya government to business, atau istilah pemerintahnya konsinyering ya, terutama saya yang sekarang ini masih bekerja di perusahaan terkait dengan fintech. Jadi pada dasarnya ada beberapa hal yang mungkin masih perlu penyesuaian dan memang ini belum banyak diketahui ya sama industri itu sendiri. Dan dikarenakannya kami sebagai katakanlah trainer ya, yang dalam arti kita sebagai pekerja juga, praktisi juga, kita coba untuk melakukan sharing knowledge dalam arti pengalaman dan juga pendidikan ya yang sudah didapat ya dari sosialisasi dari pemerintah itu sendiri kepada perusahaan tempat kami bekerja atau tempat kami melakukan pengadministrasian dari perizinan itu sendiri. Nah, di dalam kurang lebih sekitar 2 hari ke depan, hari ini dan esok, kita akan melakukan training ya sebagai bentuk sharing knowledge. Itu antara Pak Yuni, saya dan juga Bu Gilang serta Bu Suci. Jadi di mana pada dasarnya sebenarnya sudah ada mungkin ya tadi dikatakan oleh Pak Maizal itu rundown untuk hari ini. Namun kembali kepada katakanlah banyaknya materi yang mungkin ada yang saya tambahkan ya, mungkin sedikit saja saya tambahkan. Namun itu saya rasa perlu sepengamatan saya memang ada sedikit katakanlah masukan bagaimana nanti katakanlah Bapak Ibu dalam melakukan tata kelola ya pengadministrasian maupun katakanlah pemahaman secara literasi bagaimana melakukan perizinan yang kalau orang legal bilang itu legal audit. Jadi ada standarisasi, ada pedoman tata kelola dan juga ada katakanlah analisis risiko yang ada. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah standby ya tepat waktu. Kita akan mulai lagi. Jadi ada kurang lebih sekitar
2 atau 3 jam ya. Efektif nanti kita akan berakhir dan kami harapkan slide atau pemaparan memang diselesaikan di hari ini karena kita akan bisa fokus besok di praktek dan juga tanya jawab. Oke, baik, tadi sudah sampai di halaman ke berapa ini? 84 ya. Seperti halnya tadi perbedaan sebelumnya yang sudah dibahas bahwa memang ada perbedaan di versi 1.0 dan juga 1.1. Nah, di slide selanjutnya di 85 ya. Halaman 85 bahwa memang dikatakan izin lokasi ini dalam versi yang lama ya, 1.0 ini hanya dapat mengakomodir jenis izin lokasi daratan. Jadi dia tidak terintegrasi ya, manakala ada perusahaan-perusahaan yang memang dia katakanlah wilayah usahanya termasuk kepada wilayah perairan. Contohnya misalkan yang ada di Serang itu Indah Kiat ya. Dia kan harus punya izin saya lupa. Pelabuhannya itu izin TUK kalau nggak salah. TUK ya. Terminal untuk kebutuhan khusus. TUKS. Nah, jadi dia itu memang terintegrasi antara daratan dan perairan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan terkait dengan OSS ya, terkait dengan penggunaan sistem online single submission. Ya, terkait dengan perizinan ini memang sekarang sudah menggunakan sistem, semuanya sekarang serba online. Ya, kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana cara penggunaan sistemnya ya. Dan nanti hari ini kita akan lebih banyak mempraktekkannya. Jadi Bapak Ibu kami arahkan untuk bisa membuat akunnya, ya, akun pribadi ya. Tidak perlu harus ada perusahaan atau apa ya. Untuk registrasi ke OSS itu bisa tanpa harus punya akta atau lain sebagainya. Jadi dan juga tidak ada konsekuensi apapun ya kalau mempunyai akun OSS. Jadi ya nanti bisa kita praktekkan untuk pembuatan akunnya. Kemudian juga nanti akan kami jelaskan bagaimana caranya untuk melakukan pendelegasian. Di situ juga ada tata caranya untuk bagaimana menjadi untuk ditunjuk sebagai likuidatornya. Ya, kemarin materi kita sudah sampai sini ya, bagaimana apabila dalam pelaksanaan OSS itu kita terjadi kendala. Ya, itu bisa dilaporkan ya. Kalau dulu itu dilaporkan ke BKPM, ya. Kemudian juga bisa dilaporkan ke DPM PTSP yang terdekat. Nah, ini merupakan ya layanan OSS-nya. Ada nomor teleponnya, ya, kemudian ekstensinya, kemudian juga bisa mendatangi ke BKPM pusatnya di Jalan Jenderal Sudirman nih kemarin ya. Gitu. Tapi untuk meminta untuk dapat registrasi untuk bisa konsultasi ke BKPM itu harus minta nomornya dulu ya, nomor antriannya ke BKPM. Ini akunnya Invest Indonesia. Kantor perwakilan perusahaan asing maupun badan usaha jasa konstruksi asing dan STPW ya. Jadi satu untuk semua tadi sudah bisa kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, sekarang proses migrasi OSS dari 1.0 ke 1.1. Bapak Ibu, materi ini dikhususkan bagi perusahaan yang sudah memproses OSS
atau memproses perizinan melalui OSS 1.1.0 ya pada waktu awalnya dulu. Kemudian migrasi ke 1.1. Kalau Bapak Ibu pada waktu memproses perizinan itu tidak dimulai dari OSS 1.0, maka tidak perlu melakukan migrasi. Ya, migrasi datanya tidak diperlukan. Ya, karena data-datanya sudah menggunakan data yang baru atau data yang OSS 1.1. Ini hanya berlaku untuk yang awalnya pada waktu memproses perizinannya itu melalui OSS 1.0. Ya. Kenapa harus dimigrasi? Ya, ini alasannya. Ya, saya jelaskan dulu langkah-langkahnya, nanti saya jelaskan juga kenapa alasannya harus migrasi. Dalam migrasi 1.0 ke 1.1, langkah-langkahnya adalah pertama melengkapi data investasi perusahaan di OSS 1.1. Ya, untuk melengkapi data ini khusus bagi perusahaan yang telah memiliki NIB yang izin usahanya melalui OSS 1.0. Ada buku pedoman atau petunjuk teknis di dalam pengisian data-data ini yang dapat diunduh di portal OSS melalui menu informasi ya. Nah, kalau Bapak Ibu berada di sini nanti posisinya bisa dilihat download dokumennya. Kemudian di sana juga ada frequent asking question yang dapat diakses melalui tombol OSS Kamus OSS ya. Nah, langkah-langkahnya pertama login dulu di OSS 1.1 melalui oss.go.id dengan menggunakan akun yang sama seperti akun yang di OSS versi 1.0 ya. Dulu waktu memproses perizinan melalui 1.0 ya, akunnya digunakan akun yang sama. Kemudian klik menu permohonan, perseorangan, perizinan berusaha, izin berusaha. Ya. Kemudian setelah itu pilih NIB, KBLI, ya, klik tombol proses kegiatan usaha. Oke.